rekan-rekan semua, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai cara mengisi LK 2.4, yaitu tentang rencana evaluasi pada pendalaman materi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2024 ini. Jadi LK 2.4 ini merupakan kelanjutan dari tugas rekan-rekan sebelumnya ya, di mana pada LK 2.3 sebelumnya rekan-rekan sudah membahas mengenai rencana aksi. Selanjutnya pada LK 2.4 ini rekan-rekan akan menyusun rencana evaluasi dalam bentuk beberapa instrumen yang nantinya akan diupload pada drive masing-masing dan linknya akan disertakan pada kolom 2.4 ini. Nah, sebagaimana sudah rekan-rekan download format LK pada LMS masing-masing, maka tampilannya nanti akan berupa beberapa kolom yang harus diisi seperti terlihat pada tabel di sini. Jadi di sini ada kolom metode, kebutuhan instrumen, rencana pengembangan, dan juga hasil, yaitu berupa link drive yang sudah rekan-rekan upload sebelumnya. Jadi sebelum rekan-rekan bisa mengisi tabel pada LK 2.4 ini, rekan-rekan sebelumnya harus sudah menyusun kebutuhan instrumen evaluasi yang berkaitan dengan rencana aksi yang sudah disusun sebelumnya. Setelah semua kebutuhan instrumen evaluasi tersedia, maka selanjutnya rekan-rekan bisa upload ke drive masing-masing dan disertakan linknya pada kolom hasil di LK 2.4 ini. Nah, agar rekan-rekan bisa lebih paham, saya akan menjelaskan LK 2.4 yang sudah saya susun ini. Kita mulai dari metode. Jadi di sini ada beberapa metode yang saya jalankan terkait dengan evaluasi, di mana yang pertama ada asesmen diagnostik, kemudian ada observasi penilaian sikap peserta didik dalam pembelajaran, kemudian ada refleksi, observasi penilaian hasil pekerjaan peserta didik, observasi penilaian keterampilan yaitu bagian presentasi, penilaian keterampilan berpikir kritis peserta didik, dan terakhir ada observasi pembelajaran. Di mana masing-masing kebutuhan instrumennya untuk asesmen diagnostiknya nanti akan diperlukan lembar diagnostik yang sudah saya susun melalui Google Form. Kemudian di rencana pengembangannya itu saya menyusun 4 pertanyaan asesmen diagnostik untuk mengetahui suasana hati peserta didik itu sendiri. Kemudian untuk observasi penilaian sikap peserta didik dalam pembelajaran, ini menggunakan instrumen lembar observasi, di mana rencana pengembangannya itu dengan menyusun lembar observasi yang berisi tabel aspek yang akan dinilai berdasarkan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk refleksi, instrumen yang digunakan adalah lembar refleksi berisi daftar pertanyaan reflektif, yaitu rencana pengembangannya dengan menyusun 10 pertanyaan reflektif atas keterlaksanaan atau ketidakterlaksanaan rencana aksi. Selanjutnya, observasi penilaian hasil pekerjaan peserta didik. Instrumen yang digunakan di sini adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Dengan rencana pengembangannya adalah dengan menyusun LKPD yang berisi beberapa pertanyaan terkait dengan materi. Selanjutnya untuk observasi penilaian keterampilan yaitu presentasi, di sini dengan menggunakan instrumen lembar observasi, dengan rencana pengembangannya itu menyusun lembar observasi yang berisi tabel aspek yang akan dinilai nantinya. Kemudian penilaian keterampilan berpikir kritis peserta didik, di sini dengan menggunakan instrumen pertanyaan terbuka, rencana pengembangannya itu dengan menyusun 4 pertanyaan terbuka untuk menilai secara langsung keterampilan berpikir kritis dari peserta didik. Dan yang terakhir adalah observasi pembelajaran. Jadi instrumen yang diperlukan di sini adalah lembar checklist observasi dengan rencana pengembangannya yaitu pengembangan dari modul ajar atau RPP, bagian aktivitas dan asesmen dengan penambahan kolom keterlaksanaan atau ketidakterlaksanaan serta kolom catatan. Jadi nanti ini diisi oleh rekan sejawat yang akan melakukan observasi dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Nah, selanjutnya pada kolom hasil, silakan rekan-rekan tinggal mengcopy paste saja link dari instrumen yang sudah rekan-rekan upload di drive masing-masing, disesuaikan dengan metodenya. Misalnya asesmen diagnostiknya, silakan dimasukkan linknya pada bagian hasil, observasi penilaian sikap peserta didik dalam pembelajaran, dimasukkan juga linknya di bagian hasil, begitu seterusnya sampai di bagian akhir nanti. Nah, sekian dulu pembahasan saya mengenai LK 2.4, yaitu tentang rencana evaluasi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu rekan-rekan semua yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan. Jangan lupa subscribe dan like ya rekan-rekan. Jika ada yang ingin ditanya bisa melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.